Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sa'adatul qurama, masyaikhonal a'izza, segenap para ustadz, para kiai, para sesepuh, para ulama yang kami takzimi, Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ayah bunda, serta anak-anakku semuanya yang kami banggakan. Mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha menjadi abdan syakurun, hamba yang pandai bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai hari ini Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk selalu beraktivitas. Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan bersemangat untuk melakukan kebaikan. Utamanya nikmat Islam, nikmat iman inilah yang wajib kita syukuri. Dan kita berharap segala kenikmatan ini Allah langgengkan, Allah tetapkan, selalu tercurah kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang tercinta kita, selama-lamanya, selama kita hidup, sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita ikrarkan rasa syukur itu dengan mengucap tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia. Sosok yang telah memberikan teladan kepada kita semuanya, sehingga kita mampu menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan sesama makhluk. Kita berharap kita bisa ittiba' beliau. Kita bisa mengikuti setiap sisi hidup beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan begitu rasa cinta kita, ikrar bahwa kita ini cinta Rasul, betul-betul terbukti. Dan kita berharap kita juga pantas disebut sebagai umatnya, pantas pula mendapatkan pembelaannya, mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Biqaulina Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kaum muslimin, ayah, bunda, serta anak-anakku semuanya, 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 28 Oktober, adalah peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dan kemarin, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, kita juga memperingati hari kelahiran Nabi kita, Rasul kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 peristiwa penting ini bisa kita ambil ibrahnya, kita ambil pelajarannya, kita bisa menggali banyak hal dan bisa dijadikan sebagai bahan untuk membekali diri kita, membekali anak-anak kita, bahwa dalam peristiwa-peristiwa tersebut ada sesuatu yang pantas, yang bagus untuk kita teladani. Ada hal-hal penting yang bisa digali, yang bisa kita pelajari, sehingga menambah pengetahuan, menambah bekal untuk menjalani kehidupan. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, mempelajari segala sesuatu yang telah terjadi, segala sesuatu dalam sejarah
atau dalam sebuah kisah sehingga diambil ibrohnya. Kaum muslimin rahimakumullah, pentingnya mengkaji sejarah bagi kehidupan umat dapat kita buktikan dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang kisah-kisah sejarah. Imam Ats-Tsa'labi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang sejarah atau kisah-kisah umat terdahulu itu jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak daripada ayat-ayat yang membicarakan tentang hukum halal haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl. Kana aktsaruhum musyrikin. Yang terjemahannya kurang lebih, katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dalam rangka memperingati Maulidun Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah kehidupan beliau. Mulai pra kelahiran beliau hingga beliau wafat. Bahkan kita bisa mencontoh para sahabat setelah beliau. Dan hari ini kita akan membahas bersama tentang kiprah beliau Nabiullah Muhammad SAW di masa muda. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sendiri telah memberikan contoh yang mulia sejak masa kecil. Dan kita tahu selain beliau ada sahabat-sahabat yang lain yang bisa dijadikan teladan. Ada sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Arqam bin Abil Arqam, kemudian ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zaid bin Harisah, dan lain sebagainya. Kemudian jauh setelah Rasulullah wafat, kita juga mengenal ada Muhammad Al-Fatih, ya, yang luar biasa dalam berjuang. Di usia muda telah mampu menunjukkan prestasi yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah, salah satu sisi kehidupan Rasulullah dan para sahabat yang bisa kita tiru, bisa kita jadikan contoh, jadikan teladan adalah dalam hal kesuksesannya dalam berbisnis. Orang-orang memiliki daya kreativitas tinggi serta menginginkan kemandirian, biasanya lebih memilih menjadi entrepreneurship dibandingkan menjadi karyawan, ya, menjadi pengusaha, menjadi bos, dan lain sebagainya. Hal ini tentu sangat wajar karena dengan menjadi entrepreneur maka kreativitas akan tersalurkan, bebas dari tekanan atasan, penghasilan tidak dibatasi, bahkan sampai bisa memiliki perusahaan sendiri, bukan hanya satu, bisa 2, bisa 3, bahkan bisa menjadi konglomerat. Nah, dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW senantiasa berusaha untuk berwirausaha. Selain sebagai Nabi dan Rasul, beliau juga telah menunjukkan kesuksesannya dalam berwirausaha ini. Beliau membuktikan bahwa saat menikah di usia 25 tahun, maharnya sangat fantastis, yaitu 21 ekor unta muda. Jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW yang lahir dalam kondisi yatim, kemudian ditinggal meninggal oleh ibunya,
saat usia 6 tahun, kemudian beliau diasuh oleh kakeknya, dan saat usia 8 tahun, kakeknya juga ikut meninggal. Ya. Nah, saat usia 9 tahun inilah Rasulullah bersama pamannya, dan beliau sudah mulai belajar mandiri. Saat usianya 9 tahun, beliau mengembala kambing milik penduduk Mekah dengan tujuan untuk membantu perekonomian pamannya. Karena pamannya, Abu Thalib itu juga mempunyai banyak putra. Nah, kalau usia 9 tahun itu, sekarang ya kira-kira kelas berapa? Kelas 3, kelas 4, kelas 5 mungkin ya. Nah, kelas 4 kebanyakan ya 9 tahun atau kelas 3 malah. Banyak hikmah yang didapatkan Nabi Muhammad SAW saat mengembala kambing tentunya. Satu di antaranya adalah mengasah jiwa kepemimpinan yang sangat penting untuk masa dewasa beliau dalam menjalankan tugasnya. Baik dalam menjalankan tugasnya sebagai entrepreneur atau pengusaha, terlebih tugasnya sebagai Nabi dan Rasulullah. Nah, apakah anak-anakku ada yang mempunyai binatang ternak atau binatang peliharaan? Nah, ini menjadi salah satu sarana kalian untuk melatih tanggung jawab, untuk bisa memimpin, ya, untuk bisa memberikan pelayanan kepada hewan-hewan tersebut. Ya. Maka kalau kalian sudah punya hewan peliharaan, dipelihara yang baik, ya, dirawat yang baik, karena dengan perawatan yang baik itulah nanti akan mendapatkan hasil atau mendapatkan hewan peliharaan yang enak untuk dipandang, yang bisa dinikmati atau bahkan menghasilkan. Misalkan ayam ya, ayam ketika kita pelihara dengan baik, maka insya Allah akan mendapatkan hasil terbaik. Ya, bisa telurnya, bisa dagingnya. Nih, sebagaimana Ustadz juga melatih diri Ustadz sendiri dan anak-anak Ustadz untuk semuanya punya peliharaan, punya tanaman. Nah, itu untuk melatih jiwa usaha ini, jiwa kepemimpinan sejak dini. Jamaah rahimahullah, sejak usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya Abu Thalib untuk berdagang. Pamannya tersebut mengajak beliau melakukan perjalanan dagang ke luar negeri, yaitu tujuannya adalah Syam atau Suriah. Dari perjalanan tersebut, Nabi Muhammad belajar banyak hal akan ilmu perdagangan, terutama dalam melayani pembeli dengan cara yang baik. Ya. Anak-anakku semuanya, kaum muslimin rahimakumullah, meskipun hanya bertindak sebagai asisten atau membantu pamannya, namun Nabi Muhammad mengerjakan pekerjaannya dengan maksimal, sungguh-sungguh, tidak ogah-ogahan atau malas-malasan. Dan berkat adanya Nabi Muhammad, bisnis dagang Abu Thalib menjadi sangat lancar. Hal ini dikarenakan semua konsumen sangat menyukai Nabi Muhammad, sehingga akhirnya banyak di antara mereka yang menjadi langganan, ya, jadi konsumen tetap. Nah, selalu belanjanya ke situ. Nah, perjalanan dagang ke luar negeri seperti Syam, Syria, itu kan luar negeri, ya, ekspor, tentu harus menempuh perjalanan yang jauh, waktu tempuh yang lama, sehingga hal tersebut dapat juga melatih fisiknya, daya tahan tubuhnya Rasulullah Muhammad SAW. Dari aktivitasnya ini, tak heran jika beliau sampai pernah memenangkan pertandingan gulat melawan Umar bin Khattab. Jadi badannya Rasulullah itu kuat, ya, tidak lemah. Ya. Anak-anakku semuanya, inilah suatu bukti bahwa Allah selalu menyiapkan hamba-hambanya untuk menjalani rencana-rencana terbaik untuk hambanya tersebut. Selanjutnya, saat usianya menginjak 15 tahun, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berjualan sendiri bersama rekannya As-Saib bin Abu Saib, yaitu seperti berjualan pakaian. Ya. Mereka berdua adalah rekan bisnis, partner yang solid, sehingga tidak pernah berselisih dan saling percaya. Ya. Dalam berdagang, Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang sangat baik.
Beliau sangat jujur, amanah, tepat janji, sopan, menghormati semua konsumen, dan selalu menjual barang yang layak jual. Yang tidak layak tidak akan dijual. Ya. Semua transaksi dagangnya selalu atas dasar sukarela, suka sama suka, antarodin. Nah, ini adalah syarat yang dalam jual beli, yaitu suka sama suka. Dan dengan ijab kabul itu akadnya, ya, yang baik. Integritas dan kejujuran beliau telah mengunci atau menempelkan kata al-amin atau yang pemuda jujur dan terpercaya itu melekat pada beliau. Sebuah gelar yang melekat pada beliau yang tidak pernah tertandingi, ya. Kemudian Nabi Muhammad di usia 17 tahun memimpin dagang ke luar negeri. Ya, memimpin. Beliau menjadi kepala atau ketuanya kafilah atau rombongan, ya. Hingga kurang lebih 17 negara telah beliau kunjungi. Reputasi dan integritas Nabi Muhammad dalam berdagang sangat baik. Ya. Bahkan reputasinya sampai terkenal hingga Irak, Syam, Yordania, Yaman, dan di pusat-pusat perdagangan lainnya. Nah, nama baiknya ini, ya, beliau terkenal jujur dan amanah, telah menyebabkan dirinya banyak dipercaya orang, banyak yang menitipkan untuk dijualkan oleh Rasulullah saat itu. Menjadi investor, ya, banyak yang pemodal yang mencari beliau untuk menanamkan modalnya. Salah satunya adalah Siti Khadijah, ya, yang di kemudian hari Siti Khadijah ini menjadi istri beliau, ya. Perlu diketahui, meski Nabi Muhammad SAW mampu mendapatkan keuntungan yang banyak dari aktivitas dagangnya itu, namun beliau dalam berdagangnya tidak mencari keuntungan semata, ya. Ada tujuan lain, misi lain, niatan lain. Yang lebih penting beliau utamakan adalah terjalinnya silaturahim yang baik dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas bisnisnya tersebut. Bahkan beliau sering memberikan barang dagangannya kepada orang-orang yang membutuhkan, namun tidak mampu untuk membayarnya. Jadi disedekahkan. Nah, meski Nabi Muhammad sering memberikan barang dagangannya ataupun sekedar memberikan hutang pada mereka yang belum kuat membayar, namun hal tersebut tidak menjadikannya merugi. Bahkan sejarah membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pedagang paling sukses dalam masyarakat Quraisy di zamannya tersebut. Ya. Selanjutnya, setelah beliau di usia 25 tahun, ya, sungguh luar biasa prestasinya. Ya. Upahnya sudah banyak, tabungannya banyak, sehingga beliau, ya, bisa menikah dengan Khadijah itu dengan mahar 21 ekor unta muda, ya. Pernikahannya dihadiri oleh dua keluarga besar, yaitu dari kalangan Bani Hashim dan para pembesar kabilah. Ya, ini tokoh-tokoh yang terkenal di kota itu, ya, waktu itu. Setelah menikah, ya, dengan Khadijah, bisnisnya semakin menggurita. Menggurita itu bagaimana? Semakin besar, ya, semakin kaya, semakin sukses. Ya, Rasulullah menjadi manajer yang ahli, ya, didukung oleh istri beliau, seorang investor yang kaya raya, yang sukses. Nah, kaum muslimin serta anak-anakku semua yang kami sayangi, dari sepenggal kisah ini ada hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran, ya. Yang pertama adalah meski tak punya modal, jangan bingung untuk memulai usaha. Sejak kecil, sejak dini, mari kita berupaya untuk mampu melatih diri, ya, bisa menghasilkan uang dengan karya sendiri, ya, dengan cara sendiri, tanpa mengharapkan belas kasihan orang lain. Ya, kalau dikasih orang tua, dikasih
paman, saudara, dikasih kakek, nenek, itu namanya hibah, bukan hasil jerih payah. Tetapi kalau kalian bisa berkarya, misalkan bisa menulis, ya, kemudian dikirimkan ke percetakan, ke media, kemudian mendapatkan honor, itu hasil jerih payah. Atau bisa membuat produk, membuat makanan, aneka olahan, kemudian dijual. Atau membuat kreasi-kreasi, ya, ada karya-karya dari barang-barang bekas yang bisa dijual, itu berarti sudah memulai jiwa usahanya, ya. Anak-anak semuanya, dalam sejarah, ya, Rasulullah sebenarnya kita dapat menyebutkan bahwa modal itu bukan yang utama untuk menjadi seorang pengusaha, walaupun keterbatasan kondisinya, ya, penuh keterbatasan, tetapi beliau mampu untuk menunjukkan kegigihan beliau, ya, dengan berusaha menjadi pekerja dulu, ya, bekerja kepada orang lain dulu. Nah, dengan pengalaman itu maka akhirnya bisa merintis usaha sendiri, ya. Yang paling penting adalah kejujuran, amanah, konsisten, dan lain sebagainya itu, ya. Anak-anak semuanya, walaupun pada saat diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, dan Abu Thalib sangat mencintai beliau, namun beliau tidak berpangku tangan, ya, tidak memanfaatkan situasi itu. Tetapi beliau berusaha untuk mandiri, ya. Beliau mengajukan diri untuk ikut mengembalakan kambing. Nah, itu. Jadi tidak perlu disuruh-suruh. Kaum muslimin rahimakumullah serta anak-anakku semuanya, bahkan, ya, para sahabat yang lain pun memberikan contoh yang luar biasa, ya. Modal ini tidak 100% menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang, ya. Sahabat Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah tidak membawa apa-apa, tetapi dengan perjuangannya beliau akhirnya menjadi kaya raya lagi. Berikutnya, hikmah yang bisa kita ambil, jangan gengsi untuk memulai usaha apapun. Nabi Muhammad pernah menjadi pengembala kambing. Abdurrahman bin Auf pernah menjadi kuli di pasar. Adalah bukti bahwa kesuksesan itu bisa dimulai dari mana saja, ya, dengan profesi apapun, ya. Nah, saat ini banyak yang malu, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu karena dianggap sepele atau mungkin kegiatan yang dianggap memalukan. Nah, jangan, tidak seperti itu. Ustadz sendiri, ya, pernah menjadi tukang cuci piring, tukang ngambilkan air ketika ikut kepada seseorang yang berjualan soto. Nah, pernah juga masa kecil Ustadz mengembala kambing, mengembala kerbau milik orang, ya. Dan alhamdulillah dengan menggembala itu mempunyai penghasilan yang walaupun penghasilannya itu bukan atas nama saya tapi orang tua Ustadz itu bisa membeli tanah. Ada 2 tempat tanah yang agak luas dan bisa ditempati sekarang. Nah, itu hasil dari menggembala, ya. Bahkan Ustadz juga belajar untuk membuat anyaman-anyaman dari bambu yang untuk tempat nasi kalau di desa namanya tumbu. Nah, itu juga Ustadz lakukan saat masih SD. Nah, itu bisa menghasilkan uang. Saat SMP, Ustadz belajar menjahit sepatu, menjahit sandal, mengisi korek api, dan itu menghasilkan uang. Lulus SMP, MTS, Ustadz belajar menjahit. Dan kalau sekarang, insya Allah masih bisa menjahit, ya. Itu. Maka keterampilan-keterampilan itu insya Allah suatu saat akan bermanfaat. Anak-anakku serta kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya hikmahnya adalah kesuksesan Rasulullah dalam berdagang, dalam berbisnis ini
harus memotivasi kita. Ya, kita harus termotivasi, ya, tersemangati dengan membaca atau mendengarkan kisah perjalanan bisnis beliau ini. Ya, kita ini sebagai umat Islam yang jumlahnya paling banyak ya di Indonesia, maka mestinya kita ini bisa atau mampu untuk menguasai faktor-faktor ekonomi, menguasai faktor-faktor ekonomi yang strategis, yang konsumennya itu ya banyak dan peluang-peluang itu banyak. Tetapi karena mungkin keterbatasan, karena mungkin sistemnya atau kerjasamanya, atau belum mendapatkan jalan, sehingga ya, tempat-tempat atau faktor-faktor atau bidang-bidang ekonomi itu banyak dikuasai oleh orang lain. Nah, untuk bisa menyokong dakwah, untuk bisa melakukan ibadah dengan baik, maka harta ini juga penting bagi kita. Anak-anakku serta kaum muslimin rahimakumullah, setidaknya berikut ini ya, ada beberapa hal yang bisa kita rangkum dari jiwa bisnis atau sejarah kewirausahaan yang Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah keberanian untuk memilih pekerjaan sebagai wirausaha atau pedagang di usia muda. Ya, harus berani, ya, dan Rasulullah memberikan contohnya. Beliau pernah mengikuti pamannya berdagang ke Syria pada usia anak-anak. Jadi usia anak-anak sudah ke luar negeri. Dan jangan dibayangkan kayak sekarang ini naik pesawat. Nah, zaman dulu ya naik onta, ya, perjalanannya panjang, lama, harus berkemah dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, pada saat belum memiliki modal, beliau menjadi manajer perdagangan para investor atau sahibul mal dengan sistem bagi hasil. Seorang investor ya bernama Khadijah mengangkatnya sebagai manajer dan memimpin ekspedisi ke pusat perdagangan Habsah di Yaman. Ya, dalam ekspedisi ini beliau ya Khadijah mendapatkan keuntungan yang besar dari seluruh barang dagang miliknya. Yang keempat, beliau 4 kali memimpin ekspedisi perdagangan untuk Khadijah ke Syria, Joras, dan Bahrain di sebelah timur semenanjung Arab. Ini jauh ini ya tempatnya ya. Yang kelima, total ekspedisi atau perjalanan ya dalam berdagang ya yang pernah beliau lakukan pada masa mudanya adalah 6 kali ya, 6 kali. Ini perjalanan ekspedisi jumlah besar ya. Kafilahnya atau rombongannya luar biasa ya. Yang keenam, pebisnis besar yang terkenal dari Yaman, Syria, Basrah, Irak, Yordania hingga kota-kota perdagangan di Jazirah Arab. Ya, beliau itu adalah pebisnis besar lintas negara ya. Yang ketujuh, lebih dari 20 tahun berkiprah di dunia perdagangan. Nah, ayo, siapa yang ingin meniru beliau? Ya, sukses dalam hal harta. Ya, anak-anakku serta kaum muslimin rahimakumullah. Kalau tadi kita membicarakan tentang sejarah atau perjalanan beliau dalam berbisnis. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang muda ya, saat muda. Nah, karena kaitannya dengan Hari Sumpah Pemuda, maka kita bisa menggabungkannya. Nah, pada zaman dahulu, masanya Rasulullah masih muda, ya, pada umumnya anak-anak muda saat itu tenggelam dalam gaya hidup foya-foya, ya, senda gurau, bermalas-malasan, menghabiskan waktu mudanya dengan sia-sia, taklid buta, ya, kepada nenek moyang. Jadi ikut-ikutan aja sama nenek moyangnya. Apa yang dilakukan ya ikut-ikut saja. Nah, mungkin sekarang masih adakah fenomena atau kejadian seperti itu? Anak-anak muda banyak duduk-duduk, ngobrol, ya, yang ngobrolnya itu sebagian kurang bermanfaat.
Nah, walaupun memang ada sebagian yang duduk-duduk nongkrong itu dalam rangka kebaikan. Nah, tapi kayaknya ya kelihatannya itu yang kongko-kongko duduk-duduk atau ngobrol dalam kebaikan itu jumlahnya sedikit ya dibandingkan yang duduk-duduknya hanya sekedar membuang atau menghabiskan waktu saja. Nah, sebelum menjelaskan lebih jauh, standar muda yang digunakan di sini adalah standar syabab atau dalam bahasa Arab itu syabab itu adalah muda. Dari usia balik hingga 40 tahun itu masih disebut muda ya. Maka kita bisa mengambil banyak pelajaran dari contohnya yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, yang pertama Rasulullah itu punya etos kerja tinggi. Ya, beliau punya semangat kerja yang tinggi. Ya, nggak asal-asalan, nggak berhasil sedikit kemudian cepat puas, tidak. Ya, berbeda pada umumnya pada waktu itu, yang kebanyakan itu bergantung pada kemapanan orang tuanya. Ya, lihat di sekitar kita ya. Anak-anak muda memakai sepeda motor itu hasil dari orang tuanya, diberikan oleh orang tuanya, diberi, ya kan? Nah, kalian ya, kita berharap generasi kita itu naik sepeda motor hasil belinya sendiri, hasil kerjanya sendiri. Mobil juga begitu ya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh ya. Beliau mendingan menggembala kambing. Ya, itu ya, menggembala kambing. Nah. Berikutnya yang kedua, tidak terbawa arus tren negatif pemuda. Jadi beliau pada waktu itu terjaga ya. Walaupun kadang-kadang juga keinginan itu ada untuk ikut bersama teman-temannya, melihat hiburan dan lain sebagainya. Tetapi Allah menjaganya, ya. Ketika berencana untuk melakukannya, Allah ya menjaganya dengan menidurkannya, ya terlelap. Jadi waktu bangun sudah selesai. Ya, itu cara Allah menjaga beliau. Yang ketiga, ya, adalah pengalaman militer dan diplomatik. Ya, Rasulullah itu karena terkenal dengan Al-Amin, ya terpercaya, maka beliau mampu mendamaikan perselisihan di antara kaumnya. Ya, coba kalau anak sekarang, kira-kira mampu nggak? Ya. Dulu di masa perjuangan waktu penjajahan 1928, saat pemuda dari seluruh Nusantara berkumpul untuk melakukan Sumpah Pemuda, itu prestasi yang luar biasa, ya. Prestasi yang luar biasa juga. Berikutnya, beliau itu memiliki kepedulian sosial yang tinggi, ya. Sekaligus rajin bertafakur dan introspeksi diri. Jadi, selain kepedulian sosialnya yang tinggi, gampang tersentuh ketika melihat orang lain yang sedih, segera membantu, ya. Beliau juga bertafakur. Tafakur itu introspeksi diri, ya, berpikir tentang Allah, tentang Tuhannya, ya. Nah, hingga pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, anak-anakku semuanya, serta kaum muslimin rahimakumullah, itulah sepenggal kisah yang bisa kita bicarakan bersama. Semoga bisa memberikan inspirasi, bisa menyegarkan ingatan kita lagi bahwa kita punya sosok yang selamanya bisa ditiru, yang selamanya bisa jadi panutan. Tidak perlu kita cari-cari lagi yang lain, yang hari ini mungkin lagi ngetren, yang kadang-kadang ya ketika sekarang kita mengikuti tokoh-tokoh ini, menjadikan idola, ternyata di penghujung hidupnya atau suatu saat nanti ternyata
ada yang tidak baik. Ya. Ternyata sisi kehidupannya berubah atau sisi religiusnya, sisi keagamaannya kurang sehingga hanya menonjolkan duniawi saja, berhura-hura saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita semuanya, anak-anak kita, keluarga kita, ya, peserta didik kita, murid-murid kita dijaga dan selalu dalam keimanan, selalu berpegang teguh pada aturan-aturan, utamanya aturan dari Allah dan Rasul-Nya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aku qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.